Puji Tuhan, mari pagi hari ini kita mau sama-sama datang untuk menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, menyerahkan hati kita untuk sama-sama kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini, kami mengucap syukur karena kami begitu banyak melewati hal yang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Engkau tetap menyertai, melindungi kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh datang bersama dengan orang-orang yang kami kasihi untuk kami boleh menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang terbaik ini, dan biarlah hati kami tetap terfokus untuk menyembah dan memuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetaplah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Katakan, tak terselami pikiranmu Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap
dengan segenap hati katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, oh Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap benar, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Kau tetap Allah, selamanya kau tetap Allah yang ku sembah, hanya Yesus, ku menyembahmu, selamanya kau tetap Tuhanku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Tiada yang lain, hanya pribadimu. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan kita. Tuhan kita yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah berubah buat saya dan saudara. Mari sama-sama kita mau lebih lagi sembah Tuhan kita. Hanya Yesus, Engkau tetap selamanya yang ku sembah, yang ku tinggikan. Oh, hanya Yesus, hanya Engkau Yesus. Engkau tetap Tuhan yang tak berubah, dulu sekarang sampai selamanya. Kau tetap setia, oh Engkau berjanji menyertai, melindungi, memberkati. Oh Engkau Tuhan yang setia pada janjinya. Sebab itu kami datang menghampirimu Tuhan.
pujian, penyembahan hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Oh, kami bersyukur. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Mari sama-sama kita mau katakan, Allah di hidupku. Katakan, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap walau dunia, semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Katakan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari Bapak Ibu saya sudah bangkit berdiri sama-sama katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami bersyukur buat setiap rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi, yang Tuhan curahkan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Dan hari ini Tuhan kami mau menari dan bersuka karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi dong, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab kita percaya bahwa rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Amin saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan. Kita mau menari buat Tuhan kita yang sudah memberkati kehidupan kita. Haleluya. Mari dengan segenap hati katakan, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi.
rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi katakan, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Mari dengan sukacita katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita kan menari, dengan sorak-sorai memuji, amin, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Sebab hati kami mau bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang layak kami puji dan ditinggikan. Mari jemaat sendiri katakan, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi jemaat katakan, dengan sukacita. Mari bersama-sama katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita adalah sumber kekuatan kita. Amin sekali. Amin saudara. Sekali lagi dong tengok kiri kanan saudara, katakan Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Sebab hanyalah Tuhan yang kita miliki di bumi dan di surga. Katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Katakan, hanya Kau
bertepuk tangan buat Tuhan kita. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Asupan kuatku, asupan kuatku, asupan kuatku dan bagianku semuanya. Asupan kuatku, jemaat katakan asupan. Lebih lagi katakan, mari jemaat lebih lagi katakan Allah sumber. Mari sama-sama katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan selamanya, selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ini adalah waktu yang terbaik kita mau memberikan persembahan, persepuluhan dan komitmen kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur. Kami percaya bahwa Engkau Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur atas pagi hari ini, karena kami mau memberikan persembahan, menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kami membawa persembahan, persepuluhan komitmen kami. Kami membawa dengan penuh rasa sukacita, karena kami adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya ketika kami menabur pada pagi hari ini, kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap dan setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menabur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhanlah pengharapan kita. Walau banyak hal yang tidak pasti di dunia ini, tapi hanyalah satu, nama Yesus. Nama di atas segala nama yang akan memberikan kepastian, yang akan memberikan pengharapan bagi saya dan saudara. Kita mencari, mengejar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
dengan segenap hati katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan yang bisa aku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, Dia menopangku, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami percaya Tuhan, ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam aku pandang wajah-Mu. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan dalam hidupku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. mari dengan segenap hati kita mau katakan, Kepada wajah-Mu yang berseru, sebab pertolonganku Tuhan, ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam lebih lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu. saya undang hambanya Ibu Esther Thomas. Kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu waktu ini ya Bapa.
Kiranya Roh Kudus akan menolong kami. Kiranya Roh Kudus akan memberkati kami ketika kami akan mendengarkan Kau berbicara lewat hamba-Mu. Kuasa Allah yang akan menolong sehingga kami boleh fokus dengan firman-Mu pada pagi ini. Sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang pagi ini akan berbicara firman-Mu. Biarlah kuasa Allah yang maha tinggi senantiasa akan menaungi kami. Dan untuk semua jemaat-Mu pada pagi ini, biarlah kebenaran firman Tuhan saat ini boleh kami mengerti. Dan Roh Kudus yang akan memberikan kami kemampuan untuk kami boleh mengerti setiap firman itu. Berkati juga untuk anak-anak kami yang sebentar lagi mereka akan berpisah dengan kami. Mereka akan melakukan ibadah anak di tempat yang lain. Tuhan memberkati mereka. Sekalipun mereka masih kecil Tuhan, mereka tidak mengerti, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus memampukan untuk memberikan pengertian setiap firman yang disampaikan oleh guru pembimbing. Kami berdoa untuk guru pembimbing yang membimbingnya. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Sehingga biarlah Kristus sendiri yang akan bekerja atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dan kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi ini ke tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah anak-anak. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Judul khotbah saya yang akan saya sampaikan adalah fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Kita membuka di dalam Matius 14. Matius 14 ayat 22 sampai 23. Dengan satu perikop adalah Yesus berjalan di atas air. Ayat yang ke-22 dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan judul yang akan saya sampaikan adalah fokus kepada Yesus. Kalau kita melihat bahwa fokus itu mengandung 3 hal. Yang pertama adalah fokus itu tidak mendua. Jadi fokus itu tidak mendua. Dan fokus itu fokus itu memusatkan perhatian
itu fokus. Dan yang ketiga adalah memiliki satu tujuan atau satu sasaran. Jadi kalau kita sedang fokus dengan sesuatu, ya, kalau kita sedang fokus dengan sesuatu, kita harus sungguh-sungguh konsentrasi di satu tempat itu. Dan pikiran kita, mata kita, hati kita harus tertuju kepada satu hal yang kita fokuskan itu. Nah, dalam kondisi pada saat ini banyak orang-orang, khususnya orang-orang Kristen yang sudah tidak lagi menempatkan Kristus sebagai prioritas utama di dalam hidupnya. Saya ambil contoh bahwa banyak orang yang mulai mengabaikan, ya. Banyak orang yang mulai mengabaikan tentang ibadah. Dan mereka berusaha untuk menggantikan atau mereka berani mengabaikan ibadah demi pekerjaan, demi bisnis, demi liburan. Mereka berani. Mereka merasa bahwa tidak menempatkan Kristus sebagai prioritas yang utama di dalam hidupnya. Nah, banyak orang juga yang sudah mengutamakan keinginannya, perasaannya, emosinya daripada tunduk kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dan kalau kita memperhatikan atau kita merenungkan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan menuntut kepada saya dan saudara supaya kita fokus kepada Tuhan dibanding dengan hal-hal yang lain. Nah, oleh sebab itulah Yesus pernah berkata atau menegur kepada murid-muridnya bahwa kamu harus mengasihi aku atau kamu harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita melihat di dalam Matius 33, di situ dikatakan, kamu harus mencari aku terlebih dahulu. Mencari Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dibanding ketika kamu khawatir tentang hal-hal yang lain. Nah, ketika kita mengalihkan fokus kita dari Tuhan, apa yang terjadi saudara? Rasa ketakutan, rasa kecemasan, rasa bimbang, rasa gundah gulana, itu akan datang di dalam hati kita. Ketika kita sudah mulai fokus kepada yang lain, atau kita mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengarahkan hati kita untuk fokus kepada Tuhan, iman kita, pengharapan kita akan muncul dalam hati kita. Sehingga ketakutan itu tidak ada, kecemasan tidak ada, apalagi kegundah gulanaan di dalam hati kita itu tidak ada. Karena fokus kita kepada Tuhan. Nah, kita melihat ketika Petrus, kalau tadi kita melihat di dalam bacaan tadi, ketika Petrus melihat bahwa Tuhan sedang berjalan di atas air, dan ketika Petrus fokus kepada Tuhan, apa yang terjadi? Dia mampu berjalan di atas air. Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang. Petrus mampu berjalan di atas air. Tetapi ketika Petrus fokusnya kepada angin, fokusnya kepada sekelilingnya, apa yang terjadi? Akhirnya Petrus tenggelam. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam cerita di dalam perikop ini, Yesus berjalan di atas air, ini satu ayat yang sudah tidak asing di kepala kita. Dan ayat ini sering kita dengar, ya, sering kita dengar firman ini. Tetapi kalau kita perhatikan ayat yang pertama tadi dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Ke seberang kemana saudara? Kalau saya membaca di dalam ayat paralelnya di dalam Markus, mari kita akan membuka coba di dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-45. Markus pasal 6 ayat yang ke-45. Ya. Di situ dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat
lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Jadi ketika Yesus menyuruh atau memerintahkan murid-muridnya ke seberang, yaitu ke Betsaida, di satu tempat di mana Yesus di sana punya misi. Dan Yesus ingin mengajak murid-muridnya untuk ke seberang itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Masalah mulai timbul. Padahal ketika saya membaca referensi dari ayat ini, bahwa daerah Betsaida itu tidak terlalu jauh. Dan danau itu danau yang sangat kecil. Kalau seandainya ditempuh dengan perahu, itu hanya memakan waktu sekitar 1 sampai 2 jam. Apa yang terjadi, saudara? Kalau kita perhatikan ayat yang ke-24 dari Matius ya. Dari Injil Matius, mari kita akan buka lagi dari Matius pasal yang ke-14. Matius pasal 14 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Coba perhatikan. Ketika perahu murid-muridnya berjalan baru beberapa mil, yang terjadi di situ ada angin sakal yang menciptakan gelombang yang sangat besar, sehingga murid-muridnya pada saat itu kepayahan ketika mereka sedang mendayung, berjuang dengan sekuat tenaga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 25 firman Tuhan mengatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Coba perhatikan di sini. Kita bayangkan bahwa danau itu untuk ke Betsaida itu hanya bisa ditempuh 2 jam, 1-2 jam, 1 sampai 2 jam. Tetapi jarak antara Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke danau, ke Betsaida, dan waktu yang pada saat Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pulang tidak terlalu lama. Ya, maaf. Waktu itu antara jam 6 sore. Kalau jam 6 sore saya perkirakan ya. Jadi murid-muridnya itu menyeberang ke Betsaida jam 6 sore. Sesungguhnya jam 8 sudah nyampe ke Betsaida. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 24 dikatakan bahwa mereka lagi kepayahan mendayung perahunya karena angin sakal. Sehingga terjadi hanya berkutit di sekitar itu sampai jam 3 pagi. Dan pada saat Yesus selesai berdoa, dari sore sampai jam 3 pagi itu Yesus selesai berdoa, Yesus melihat bahwa murid-muridnya sedang berada di tempat itu juga. Lalu, saudara, Yesus melakukan respon dengan cepat. Dia berjalan di atas air. Nah, yang menjadi masalah, ya, yang menjadi masalah di sini, apakah Yesus tahu kalau akan terjadi angin sakal? Tahu. Apakah murid-muridnya juga tahu akan terjadi angin sakal? Pasti tahu. Karena murid-muridnya adalah para nelayan yang berpengalaman. Kalau saya dan saudara akan turun hujan, pasti kita tahu ya. Tandanya apa? Mendung. Wah, mendungnya gelap. Sebentar lagi akan turun hujan. Jadi patokannya mendung. Nah, apalagi ini murid-muridnya adalah nelayan yang berpengalaman. Pasti mereka tahu akan terjadi angin sakal. Kalau ditanya kita orang awam, kita nggak tahu. Nanti terjadi angin sakal atau tidak kita nggak tahu. Tetapi murid-muridnya pada saat itu karena dia sebagai nelayan yang berpengalaman pasti mengerti
pasti tahu, apalagi Yesus. Ya, yang luar biasanya, mengapa Yesus sengaja memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan ke Betsaida harus menggunakan perahu itu. Saudara, mengapa Yesus tidak menyuruh murid-muridnya hanya berjalan kaki menyisiri danau itu? Padahal danau itu tidak terlalu jauh. Dan menuju ke Betsaida itu tidak terlalu jauh, bisa disisir dengan jalan kaki di pinggiran danau itu pasti sudah nyampe. Tetapi mengapa, pertanyaannya, mengapa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke satu perahu dan menyeberangi danau itu, dan dia harus berangkat sendirian tanpa Yesus? Nah, rupa-rupanya di sini saudara, bahwa Allah ya mengizinkan, ya ada saat-saat tertentu Allah mengizinkan badai harus dialami oleh murid-muridnya. Juga di dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa Allah juga mengizinkan kita melewati badai di dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, Allah mengizinkan itu. Allah juga mengizinkan badai itu dilalui oleh murid-muridnya. Supaya apa? Maksud Tuhan adalah supaya murid-muridnya itu lebih fokus kepada Tuhan daripada dia fokus kepada sekelilingnya. Daripada dia fokus kepada angin, daripada dia fokus kepada air. Ya mungkin di dalam kehidupan saya dan saudara juga begitu. Ada badai-badai di mana Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Supaya apa? Tuhan lebih tahu tentang kita, supaya kita lebih fokus kepada Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita melihat satu pengalaman Ayub bagaimana? Kurang apa Ayub? Dia orang yang sangat setia kepada Tuhan. Tetapi Allah izinkan iblis untuk datang menghampiri Ayub, sehingga kita bisa membaca di dalam Ayub, kitab Ayub, semuanya habis. Bahkan istrinya yang menjadi satu-satunya pengharapan dia juga mengutukinya. Saudara, Allah mengizinkan badai-badai tertentu terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, supaya kita lebih fokus kepada Dia. Allah ingin supaya Dia melatih iman saya dan saudara. Apakah ketika badai itu datang, apakah kita masih fokus kepada Tuhan atau tidak? Tetapi saudara, Allah kita itu setia. Dia tidak akan membiarkan saya dan saudara. Mari kita akan buka di dalam Yesaya 43. Yesaya 43, kita baca ayat 2 dan yang ketiga. Ini yang menunjukkan bahwa Allah setia kepada saya dan saudara sekalipun ada badai-badai di dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Ayat ini yang meneguhkan dan meyakinkan kepada kita bahwa Allah setia. Bukan berarti Allah menciptakan badai di dalam kehidupan kita, tidak. Tetapi Allah mengizinkan badai itu terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, Allah setia. Mari kita akan lebih fokus kepada Dia. Tuhan ingin supaya kita fokus, lebih fokus kepada Tuhan daripada kepada yang lain. Nah, kalau kita melihat di dalam Markus, kita buka di dalam Markus ayat yang ke-6, pasal yang ke-48.
Luar biasa firman Tuhan ini kalau kita perhatikan. Markus pasal 6 ayat yang ke-48. Firman Tuhan berkata begini. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia, artinya Yesus, datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Saudara memperhatikan ayat ini. Jadi ketika murid-muridnya dalam kondisi kepayahan mendayung perahu itu, kira-kira jam 3 malam Yesus menghampiri mereka. Dia berjalan di atas air. Ya. Dia berjalan di atas air. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita memperhatikan dengan seksama di dalam ayat yang ke-48 ini, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Coba perhatikan di sini. Ada kata hendak. Jadi ilustrasinya gini. Ketika Yesus berjalan di atas air, menghampiri perahu murid-muridnya, lalu Yesus melihat itu, tetapi Yesus lalu. Jadi perahunya di situ dalam kondisi kepayahan, murid-muridnya sedang mendayung. Yesus datang, tidak langsung menolong, mengambil alih kemudi itu, tetapi Yesus melewati murid-muridnya. Yesus melewati. Mengapa saudara? Mengapa Yesus tidak langsung menolong murid-muridnya? Kalau kita melihat hal ini adalah bahwa Yesus melihat dalam kondisi seperti itu bagaimana respon murid-muridnya. Bagaimana respon murid-muridnya terhadap masalah yang mereka hadapi itu. Ketika mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Nah, coba perhatikan saudara. Ayat yang selanjutnya dikatakan ayat yang ke-49. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah apa? Hantu. Lebih jelas lagi di dalam Matius 14 ya. Matius 14. Mereka berteriak ya. Matius 14 ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini. Ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus ingin melihat respon bagaimana murid-muridnya. Ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Oleh sebab itulah ketika jam 3 pagi itu Yesus berjalan di atas air, dia tidak langsung menolong murid-muridnya, tetapi dia melewati. Dia melewati. Dia ingin melihat respon murid-muridnya kepada Yesus. Yang dikatakan apa? Itu hantu. Bukan itu Tuhan, tetapi itu hantu. Dan mereka berteriak-teriak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya yang Yesus minta, ketika mereka menghadapi kesulitan seperti itu, mereka berseru, bukan mereka berteriak. Apa bedanya berteriak dan berseru? Kalau kita pernah melihat demo, yaitu itu berteriak-teriak. Turunkan harga, turunkan harga, turunkan harga. Ya. Tetapi kalau kita berseru, identik dengan berdoa. Tuhan, tolong saya. Saya dalam kesulitan. Saya percaya bahwa Engkau sanggup menolong saya. Tuhan, tolong saya. Itu berseru saudara. Bagaimana ketika kita menghadapi suatu pergumulan yang berat. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Pasti kita tidak akan berteriak-teriak, Tuhan gimana sih Tuhan?
Masa Tuhan gak melihat kalau saya seperti ini? Tidak. Itu berteriak-teriak. Tetapi ketika murid-muridnya yang datang kepada Tuhan, diminta oleh Tuhan adalah berseru. Tuhan, saya dalam kesulitan. Tolong saya Tuhan. Saya saat ini menghadapi masalah yang sangat berat. Tapi saya percaya akan kuasa-Mu, Engkau sanggup menolong saya. Saudara, itu berseru. Ya. Jadi respon yang diminta Tuhan adalah berseru, bukan berteriak-teriak. Nah, ayat yang selanjutnya dikatakan, ayat yang ke-27. Tetapi Yesus menjawab apa? Tenanglah. Tenanglah. Aku ini. Tuhan Yesus menjawab murid-muridnya dengan lembut, tenanglah, aku ini. Bahwa aku ada buat kamu dan aku selalu ada buat kamu. Tenanglah. Tenanglah. Mari saudara, ketika Tuhan izinkan badai-badai itu datang, badai-badai tertentu datang di dalam kehidupan saya dan saudara, mari kita berseru. Respon kita berseru kepada Tuhan, bukan berteriak-teriak. Kalau kita berteriak-teriak, kita akan mengatakan, Tuhan kok ada enggak sih? Itu berteriak. Tuhan kok di mana? Apakah Tuhan itu enggak melihat kalau saya begini-begini? Itu berteriak. Tetapi kalau kita berseru, Tuhan tolong saya dalam kesulitan, saya enggak mampu tanpa Engkau. Itu berseru saudara. Dan yang Tuhan minta itu berseru, bukan berteriak. Bahkan mengatakan itu hantu. Kasarannya adalah, Tuhan Engkau di mana? Saya dalam kesulitan besar, Engkau di mana? Yang lebih parah lagi mengatakan, ada Tuhan enggak sih? Tuhan itu ada enggak sih? Mari saudara, Tuhan ingin kita berseru. Masalah apapun, badai-badai tertentu apapun di dalam kehidupan saya dan saudara, mari kita akan berseru kepada Tuhan. Dalam kesulitan apapun. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menunjukkan jati dirinya, Tuhan mengatakan bahwa tenanglah. Angin pun tenang. Dan murid-muridnya pada saat itu merasa lega karena ternyata Yesus ada di situ. Saya tidak sendiri. Saya bersama-sama dengan Yesus. Dan ketakutan yang dihadapi oleh murid-muridnya, rasa takut itu hilang karena ada Yesus di situ. Nah, oleh sebab itu, bagaimana cara menghilangkan rasa takut kita kepada Tuhan? Mari kita akan fokus. Jawabannya adalah satu, fokus kepada Yesus. Karena hanya itu caranya. Kalau kita sedang sakit, lalu kita fokus kepada sakit kita, ya pikiran udah kemana-mana. Nanti begini, nanti begini. Kita udah membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri. Tetapi kalau kita hanya fokus kepada Yesus, Tuhan saya sakit. Tapi saya percaya dalam nama Yesus, sakit saya sembuh. Sakit saya sembuh. Saya akan mengalami kesembuhan secara sempurna. Seperti saat Tuhan menciptakan saya. Nah, rasa takut akan hilang ketika kita fokus kepada Yesus. Nah, ada cara yang bisa kita lakukan ketika kita supaya kita tetap fokus kepada Yesus, ya. Yang pertama adalah kita harus tetap berdoa. Kenapa
Kenapa saudara? Selalu ke situ kembalinya. Karena hanya dengan cara itu kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa bicara dengan Mas Dwi misalnya, ya kita datang kepada Mas Dwi. Kita samperin, kita ajak ngobrol. Tetapi dengan Tuhan kita nggak bisa secara verbal. Kita nggak bisa secara face to face. Karena Tuhan itu roh, dan roh kita yang bisa connect dengan Dia. Dan di dalam kita itu ada roh kita yang bisa ngobrol dengan Tuhan. Oleh sebab itu supaya kita bisa tetap fokus kepada Yesus, langkah yang pertama adalah yang kita lakukan, kita tetap berdoa. Ya. Kita berdoa karena hanya itu cara satu-satunya untuk kita bisa ngobrol dengan Dia, bisa komunikasi dengan Dia. Jadi itulah sebabnya saya katakan bahwa doa bukan hanya aktivitas. Mari kita akan jadikan doa itu tidak menjadi aktivitas. Kalau aktivitas kita akan terjebak dalam satu rutinitas dan akhirnya kita bosan. Makanya ada kalanya berdoa itu menjenuhkan. Nah, bagaimana supaya doa itu tidak menjadi kejenuhan buat saya dan saudara? Ya, malas berdoa. Ya, malas. Saudara, kita buat doa itu menjadi satu kerinduan. Kita buat bahwa doa itu menjadi satu kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kalau kita berkata bahwa nafas itu kehidupan saya dan saudara? Karena kalau kita tidak bernafas 1 menit saja, apa yang terjadi? Sama. Mari kita akan jadikan bahwa doa itu sebagai kehidupan saya dan saudara. Sehingga ketika doa itu menjadi kehidupan kita, yang terjadi apa? Kita selalu rindu. Makanya kalau saya datang kepada Tuhan, saya berdoa dengan jam-jam yang saya sudah jadwalkan. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, aduh luar biasa. Ini waktu yang saya tunggu-tunggu. Saya bisa datang kepada Tuhan. Saya menyembah. Saya penyembahan. Ya. Setelah saya penyembahan, Tuhan bawa kemana saya nggak tahu. Tuhan bawa saya untuk saya berdoa tentang siapa, tentang apa, saya nggak tahu. Ya udah mengalir aja. Ketika saya udah penyembahan, ya awalnya saya katakan Tuhan ini waktu yang saya rindukan. Ini waktunya Tuhan, ini waktu. Enak sekali ngobrol sama Tuhan. Kalau doa menjadi kehidupan bukan aktivitas, yang terjadi seperti itu, saudara. Nah, oleh sebab itu, supaya kita tetap fokus kepada Tuhan, mari kita akan perbaharui kehidupan doa saya dan saudara. Karena hanya dengan cara itu kita bisa fokus kepada Yesus. Dengan cara doa, hanya kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Karena tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain untuk kita bisa ngobrol sama Tuhan kita. Nah, di situ kita baru mengalami Tuhan, merasakan Tuhan. Ketika kita sudah berdoa, ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan melalui doa. Yang kedua, yang pertama adalah tetap berdoa, yang kedua adalah merenungkan firman. Supaya kita tetap fokus kepada Yesus, kita merenungkan firman. Karena di sini kita tahu apa yang Tuhan inginkan atas kita. Di sini banyak hal yang kita gali. Dan di sini kita tahu bagaimana isi hati Allah. Apa yang dimauin Allah di dalam kehidupan saya dan saudara secara pribadi yang harus kita lakukan. Nah, oleh sebab itu ketika kita belajar firman, ketika kita merenungkan firman Tuhan, jangan hanya janji Tuhan yang kita pegang. Hanya jangan janji Tuhan yang wah, kalau kita belajar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kalau kita mendapatkan janji, ya itu untuk saya, itu untuk saya, itu untuk saya. Saudara, memang saya mau katakan bahwa janji Tuhan itu menghibur dan menguatkan. Amin. Janji Tuhan itu menghibur dan menguatkan.
Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika ada janji Tuhan yang diberikan, wah puji Tuhan, ini untuk saya akan klaim ini kapan waktunya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, cari yang namanya perintah Tuhan. Cari yang namanya perintah Tuhan. Kenapa saya katakan cari yang namanya perintah? Karena di dalam perintah ada mujizat. Amin. Di dalam perintah Tuhan ada mujizat. Masih ingat ketika murid-muridnya Tuhan Yesus ketika semalaman tidak mendapatkan ikan, lalu Tuhan Yesus datang menghampiri mereka. Tuhan Yesus tanya, apa yang kamu lakukan? Ya, saya mencari ikan tapi semalaman saya enggak dapat. Lalu Yesus berkata apa? Tebarkan jalamu ke sebelah kiri. Lalu murid-muridnya apa yang dilakukan? Ketika Yesus perintahkan itu, murid-muridnya menebarkan jalannya. Dan apa yang terjadi? Ada mujizat? Ada mujizat. Dan ketika murid-muridnya menebarkan jala itu, yang terjadi apa? Ketika jala itu ditarik, diangkat, jala itu penuh dengan ikan sampai murid-muridnya tidak kuat untuk mengambilnya, menariknya, dan jala itu sampai hampir terkoyak. Saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan, cari perintah Tuhan. Cari yang namanya perintah. Pasti di situ ada mujizat Tuhan yang akan Tuhan lakukan buat saya dan saudara. Dan kalau perintah Tuhan dinyatakan di dalam firman-Nya dan dinyatakan kepada saya dan saudara, lakukan itu. Sekalipun itu sulit, lakukan itu. Bagaimana ketika ketika Allah kita mengajarkan kepada kita, bawalah persembahan persepuluhanmu ke rumah Tuhan, dan aku akan memberkati engkau. Aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan belalang-belalang pelahap tidak akan memakannya. Saudara percaya itu? Yakini janji Tuhan itu. Taruh persepuluhan itu kepada Tuhan. Apa yang menjadi haknya Tuhan? Saudara percaya, yakini itu. Jadi kalau kita memberikan persepuluhan itu bukan gambling. Wah, kalau saya memberikan persepuluhan pasti saya diberkati, Bu. Tergantung iman kita. Kalau kita percaya bahwa itu kunci berkat, pasti kita akan diberkati. Tetapi kalau kita masih ragu-ragu dan kita gambling, bimbang, ya terjadi seperti iman saudara. Karena memberi persepuluhan itu bukan seperti kita seperti kita main gaple ya. Oh, kalau saya naruh pasti dapat. Bukan begitu. Tetapi iman kita yang akan menolong kita percaya dengan sepenuhnya bahwa ini kunci berkat saya. Mari kita akan bawa persembahan itu sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita meyakini bahwa itu perintah Tuhan, lakukan. Pasti ada mujizat. Yang ketiga. Belajar taat dan percaya. Belajar taat dan percaya. Saudara, ini mudah dikatakan, tetapi ini sulit untuk dilakukan. Benar? Karena apa? Bahwa percaya itu harus dinyatakan dengan bukti. Kalau saya pergi ke dokter, mah saya lagi kambuh, dokter kasih obat, Bu, sampai rumah obatnya diminum ya. Iya dok, tapi sampai rumah saya nggak minum obatnya. Apakah saya sembuh? Apakah saya percaya dokter? Tidak. Karena saya nggak melakukan. Jadi percaya dan taat itu adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Percaya itu mudah saudara, tetapi membutuhkan ketaatan
itu sebagai bukti dari kepercayaan kita. Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau kita beriman kepada Yesus, ya kita buktikan dengan perbuatan kita kepada Yesus. Kita melakukan apa yang diperkenan oleh Bapa kita. Nah, hanya orang yang melangkah dalam ketaatan yang bisa membuktikan bahwa ia percaya kepada Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, firman-Mu sudah kami taburkan. Kiranya Engkau sendiri yang akan terus berbicara kepada kami. Roh Kudus, kami mohon Engkau terus membisikkan di dalam setiap hati dan pikiran kami, supaya kami lebih fokus kepada Tuhan. Supaya kami lebih fokus kepada Engkau dibanding dengan kami fokus kepada hal-hal yang lain. Tuhan, kuasai kami dengan kuasa-Mu. Mampukan kami ya Tuhan supaya kami lebih percaya kepada Engkau. Sehingga kepercayaan kami kami buktikan dengan kami taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur dan bersyukur. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus bekerja, beracara di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan naikkan pujian ini dengan sikap doa. Mari kita akan arahkan hati dan pikiran kita fokus kepada Dia. Pandanglah pada Yesus. Kacaukan jiwamu, semua gelap kulit takkan. Pandanglah terang juru selamatku, hidupmu kan bahagia. Pada Yesus, oh pandang wajah-Nya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaan-Nya. Bait yang pertama sekali lagi kita pujikan, pandanglah lelah dan kacau. Mari jemaat kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kacaukan jiwamu, semua gelap kulit takkan. Pandanglah terang juru selamatku, hidupmu kan bahagia. Isi dunia menjadi suram.
Tetapi ketika Yesus memancarkan kemuliaannya, isi dunia menjadi terang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lebih fokus hidup kita kepada Yesus. Karena itu yang dimauin Tuhan kita. Ada 3 langkah yang tadi saya katakan. Mari kita akan tetap untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, supaya kita lebih fokus kepada Dia dan kita tetap fokus kepada Yesus. Yang kedua, renungkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ini ada janji, ada isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saudara untuk kita lakukan, di sini adalah semuanya tertera dan tertulis. Dan yang ketiga, mari kita akan belajar untuk taat dan percaya kepada Dia. Saya percaya kalau 3 hal ini kita lakukan di dalam kehidupan kita, hidup kita akan lebih fokus kepada Tuhan. Dan hidup kita akan tetap fokus kepada Dia. Sekalipun badai-badai tertentu datang dan diizinkan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara, kita tidak akan menjadi goyah. Iman kita tidak akan menjadi goyah, tetapi kita tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian ini. Lelah dan kacaukah jiwamu, bait yang pertama. Lelah dan kacaukah jiwamu, semua gelap takkan. Pandanglah terang juru selamatku, hidupmu kan bahagia. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Bait yang ketiga, janjinya pasti terlaksana. Janjinya pasti terlaksana. Percaya pada Dia. Segera kabarkan ke dunia keselamatan yang sempurna. Pandanglah pada Yesus, oh pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaan. Sekali lagi, pandanglah pada Yesus. Mari kita akan fokus. Pandanglah pada Yesus. Lebih fokus kepada Yesus. Kita arahkan mata hati kita kepada Dia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Bapak, terima kasih melalui pujian ini Engkau mengajak kepada kami untuk kami selalu memandang kepada Engkau, fokus kepada Engkau, supaya kami lebih tenang hidup kami Tuhan. Sekalipun badai-badai tertentu Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, biarlah firman ini akan kami terus tanamkan di dalam hati kami, sehingga kami lebih fokus kepada Engkau. Kami lebih memandang kepada Yesus dalam segala hal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Berkati untuk semua jemaat-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman ini.
Berkati kami ya Bapa. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, kami menyerahkan untuk Pak Siahaan Tuhan. Tidak jemu-jemunya kami berdoa untuk saudara kekasih kami ini, untuk Pak Siahaan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau akan datang ke tempat pembaringan Pak Siahaan. Tuhan tahu yang terbaik atas Pak Siahaan. Kerinduan kami Pak Siahaan menerima mujizat daripada Engkau, sehingga Pak Siahaan boleh merasakan pulih, sembuh secara total, normal dan sempurna. Itu kerinduan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan sepenuhnya, jamah dengan tangan kuasa Tuhan. Tapi Bapa, kalau memang Tuhan punya rencana yang lain atas Pak Siahaan, kami hanya berserah kepadamu. Kami menyerahkan secara total kepada Tuhan. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk saudara kami Yohana. Tuhan, kami berserah kepada Engkau. Kalau beberapa waktu yang lalu Yohana mengalami kecelakaan kecil sehingga tangan kanannya patah. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan kepada Yohana untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan dia, memberikan kesembuhan secara sempurna atas Yohana untuk tangan kanannya ya Bapak. Jamah dengan tangan kuasa-Mu, tolonglah dia ya Bapak. Berikan penghiburan-Mu supaya dia tetap fokus kepada Tuhan, bahwa Allah sanggup untuk menolong dia. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk saudara kami Daniel yang juga sakit, untuk Ibu Imung yang juga saat ini sedang sakit Tuhan, walaupun Ibu Imung bersama-sama dengan kami. Tuhan, tolong mereka ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyembuhkan baik saudara kami Daniel maupun Ibu Imung. Kami percaya mereka akan mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan, sehingga kesembuhan secara total dan sempurna akan mereka rasakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Benny yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan hadir ke dalam tempat pembaringan Pendeta Benny dalam kesendiriannya, karena Pendeta Benny dirawat di ruang khusus. Tuhan, Engkau yang akan datang kepada Pendeta Benny, menjamah hamba-Mu ini secara khusus untuk jantungnya yang saat ini ada masalah. Berkati ya Tuhan, kalau besok pagi akan coba jantung itu akan dicek secara kateterisasi. Tuhan berkati tim dokter, alat-alat yang dipakai, biarlah semuanya itu akan menunjukkan kuasa Allah bekerja atas hamba-Mu ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anak, kami menyerahkan untuk istri Ibu Benny yang merawat, yang menunggui. Tuhan, kiranya pertolongan-Mu yang sempurna Engkau akan nyatakan kepada mereka, sehingga kekuatan yang daripada Tuhan, penghiburan yang daripada Engkau senantiasa akan menyertai mereka. Engkau sendiri akan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga Tuhan, biarlah mereka dalam kondisi yang tetap fit, sekalipun mereka menjaga Pendeta Benny pada saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas ibadah kami pada pagi ini. Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami. Kami bersyukur Bapak. Kami bersyukur kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.